Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa usalli wa usallimu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Nah, akhwat sekalian ya, malam hari ini kita kembali melanjutkan ya materi kita untuk kitab Imla Muyassar. Kitab Imla Muyassar, kitab yang bahas tentang kaidah-kaidah penulisan yang benar ya dalam bahasa Arab. Kitab ini disusun oleh Syekh Abdul Syakur Hafizahullah Ta'ala, dan kita melanjutkan di pembahasan Al-Hadfu wa Ziyadah. Al-Hadfu itu artinya penghapusan, sementara Az-Ziyadah itu artinya adalah penambahan. Dalam bahasa Arab ada hal-hal yang ada kata yang hurufnya itu dihapuskan ya, tapi tetap terbaca ya, atau hurufnya tidak tertulis ya, dibaca. Kemudian ada juga yang hurufnya ditambahkan pada kata itu tapi tidak dibaca ya, hanya sebagai penanda saja ya. Ini adalah kekhususan yang ada di bahasa Arab. Nah, di pertemuan yang lalu kita sudah bahas definisi ringkasnya ya, tempat-tempat penghapusan ya, dan yang pertama kali dibahas di sini adalah dari kata ibn. Dari kata ibn ya, dari kata ibn itu ada kaidah-kaidahnya ya, kapan ya hamzah di kata ibn ya itu dihilangkan ya. Ini sambil murojaah. Yang pertama adalah ketika kata ibn itu menjadi penghubung antara dua nama, menjadi penghubung di antara dua nama ya, dan tidak ada pemisah ya. Dikatakan yang nomor satu, alla yafsila bainaha wa bainal alami qablaha fasil. Tidak ada pemisah di antara kata ibn ya, kata yang pertama dengan kata yang kedua itu langsung banding dengan ibn-nya gitu ya. Jadi tidak ada pemisah, tidak ada pemisah. Contohnya Umar ibnul Khattab ya, Umar ibnul Khattab itu langsung gandeng jadi satu, maka hamzahnya yang dikata ibn dihapus. Yang kedua, ayyakun al-alam asani aban lil awal ya. Yang kedua adalah kata yang kedua itu harus menjadi sebagai ayah untuk kata yang pertama. Muhammad ibnu Abdillah ya, Muhammad anaknya Abdullah ya. Jadi setelah kata ibn ya, atau nama yang terletak setelah kata ibn itu harus berposisi sebagai ayah dari nama yang pertama. Kalau tidak seperti itu ya, maka hamzahnya tidak dihilangkan. Kemudian ya, yang ketiga kemarin juga kita sudah membahas ya bahwasanya antakuna kalimah ibn mufrodah ya, yaitu kalimat ibn ini mufrodah ya, mufrad, tidak musanna, tidak jamak itu ya. Ini sudah dibahas di pelajaran nahwu, apa itu mufrad. Mufrad itu maksudnya tunggal, kemudian musanna itu ganda, jamak itu artinya tiga atau lebih. Nah, kata ibn itu kalau dia ingin dihapus ya hamzahnya, maka dia harus dalam bentuk mufrad. Tidak boleh kata ibnnya dalam bentuk musanna atau jamak gitu ya. Kemudian sekarang kita akan
masuk ke yang keempat. Ya, malam hari ini insya Allah kita selesaikan 4, 5 dan juga sampai sini. Yang keempat ya, antakuna na'tan lil alam qablahu, ya. Antakuna na'tan lil alami qablahu fa in kanat khabaran fala tuhdafu al alifu. Antakuna na'tan, ya, lil alami qablahu fa in kanat khabaran fala tuhdafu al alifu. Mislu ibnu man Khalidun, ibnu man Khalidun, Khalidun ibnul Walid, Khalidun ibnul Walid, ya. Artinya ya, agar dia menjadi sifat ya bagi alam sebelumnya. Dia menjadi sifat na'tan ya bagi alam sebelumnya. Fa in kanat khabaran, maka jika dia sebagai khobar ya, sebagai kabar atau penjelas, fala tuhdafu al alifu, maka dia tidak dihapus alifnya ya, atau hamzahnya ya. Harusnya hamzahnya, bukan alif ya. Kenapa jadi alif di sini? Harusnya hamzah kan. Nah, ini kita bahas dari awal, ini kan hamzah ibn ya, hamzah ya. Kok sini nulisnya alif. Nah, ini sedikit, ini berarti ya. Harusnya hamzah ya. Baik, fala tuhzafu al alif, kita ikuti saja dulu. Maka tidak dihapus alifnya ya, atau mungkin maksudnya hamzahnya. Contohnya adalah ketika ada pertanyaan, Ibnu man Khalidun ya. Anaknya siapa Khalid? Maka jawabannya Khalidun ibnul Walid. Ya, Khalidun ibnul Walid. Ya, Khalid itu anaknya Walid. Nah, kenapa di sini hamzahnya tetap ada ya? Hamzahnya tetap ada. Jawabannya karena kata Ibnul Walid posisinya sebagai khobar atau sebagai penjelas dari kata Khalid. Ya. Sebelumnya ditanyakan Ibnu man Khalidun, Khalid ini anaknya siapa? Maka dijawab Khalidun Ibnul Walid. Khalid anaknya Walid. Nah, gitu ya. Jadi kata Ibnul Walid itu sebagai penjelas bahwasanya Khalid ini anaknya Walid, begitu. Dari pertanyaan sebelumnya. Seperti itu. Ya. Yang kelima, Allah taqau Allah taqau kalimatu ibnu fi awali safri. Ya. Allah taqau kalimatu ibnu fi awali safri. Fa'idha waqa'at fi bidayati safrin fala tuhdafu al alif. Jadi mulai ke sini penulis berubah ya. Dari awalnya dia nyebutnya hamzah ya, di sini dia nyebutnya hamzah ya.
ke sini disebutnya alif, ya, disebutnya sebagai alif, ya. Padahal di judul awal ini nulisnya hamzah, ya. Hamzah wasal, ini beliau sendiri yang menuliskan tuhdafu hamzatul wasli, ya. Di sini beliau menggantinya dengan kata alif, ya. Ya, intinya dia ini adalah hamzah wasal. Hamzah wasal, ya. Kalau alif itu yang di belakang. Alif itu yang digunakan untuk memanjangkan uh, bacaan saja, memanjangkan fathah saja, ya. Dan harokatnya hanya sukun, ya. Mungkin ini bisa bisa di garis bawah, ya. Ya. Allah taqa'u kalimatu ibnu fi awali satri fa idza waqa'at fi bidayati satrin fala tuhdafu al alif atau fala tuhdafu al hamzatu, gitu, ya. Nah, yaitu kalimat ibn, ya, tidak terletak di awal baris, di awal baris, ya. Yaitu kalimat ibn tidak terletak di awal baris atau di awal penulisan, di awal baris atau di awal penulisan. Fa idza waqa'at fi bidayati satrin ala tuhdafu al hamzatu atau al alif. Maka apabila kalimat atau kata ibn itu terletak di permulaan baris, ya, atau di awal baris, maka dia tidak dihapus hamzahnya. Saya ulangi, kalau misal kalimat ibn itu, ya, dia tidak terletak di awal baris, maka dihapus hamzahnya. Tapi kalau terletak di awal baris atau di awal penulisan, ya, maka hamzahnya ditulis. Ya. Nulis pertama, misalnya Ibnu Khaldun, misalnya, Ibnu Khattab zahaba, ya, atau misalnya Ibnu Abdillah zahaba ilal fasli, misalnya. Maka ditulis, hamzahnya, tidak boleh benu, gitu, tidak ada hamzahnya, itu nggak boleh, ya, itu kalau di awal. Tapi kalau dia di tengah-tengah, maka kaidahnya seperti yang atas-atasnya tadi, dia ngikut. Intinya kalau setiap di awal baris atau permulaan, ya, kata, ya, permulaan suatu kalimat, ya, maka dia ditulis hamzahnya. Al-halatu tsaniyatu, ya, kondisi yang kedua, idza dakhalat hamzatul istifhami ala ibnu, ya, ala ibni, ya, ala kalimati ibn, idza dakhalat hamzatul istifhami ala ibn hudifat alifuha, hudifat alifuha, mislu abnuka hadza, abnuka hadza am ibnu akhika, ya, am ibnu akhika. Ini maksudnya hudifat hamzatuha, dihapus hamzahnya, ya. Nah, di sini penulis menyebut hamzah wasal dengan alif. Ini dipahami hamzah wasal, ya. Nah, mungkin ini keluaran cetak atau yang lain. Ya. Wal aslu, ya, dan asalnya itu seperti ini. Aibnuka hada, gitu. Aibnuka hada. Itu harusnya seperti ini.
Baik, artinya apa? Al-halah asaliyah, al-halatu tsaniyah. Kondisi yang kedua, ya, kondisi yang kedua apabila masuk hamzah istifham, apabila masuk hamzah istifham, hamzah istifham itu hamzah yang digunakan untuk bertanya, ya, yang berarti apakah, apakah, ya. Jadi yang berarti apakah itu bukan hanya ma saja, tapi hamzah tok itu sudah bisa berarti apakah, gitu ya. Alam taro, gitu ya. Aantum asyaddu khalqan amis sama, gitu ya. Apakah kalian itu lebih keras, ya, lebih berat penciptaannya ataukah langit? Jadi hamzah istifham, yaitu hamzah istifham, ya. Hamzah yang digunakan untuk bertanya dan artinya adalah apakah. Apabila masuk hamzah istifham kepada kata ibn, ya, kepada kata ibn, hudifat alifuha atau hudifat hamzatuha, maka alif atau hamzahnya itu dihapus, ya, alif atau hamzahnya dihapus, ya. Contohnya seperti ini, ya, kata asalnya itu seperti ini. Kalau kita lihat, ya, ini ada hamzah qata, kemudian ada hamzah wasl, terus ba. Sementara di kalimat yang ini, ya, ini hamzah qata terus langsung ba. Hamzah wasalnya kemana? Dihapus. Hamzah wasalnya dihapus. Kenapa? Karena ketemu sama hamzah qata. Jadi kalau kemasukan hamzah qata, hamzah istifham ini, ya, hamzah istifham, ya, bukan hamzah qata, ya. Ya, memang bentuknya hamzah qata, tapi yang dimaksud ini adalah hamzah istifham. Kalau kemasukan hamzah istifham, ya, maka hamzah wasalnya hilang, ya. Oke. Abnuka hada ami bni akhika. Ami bnu akhika. Apakah ini anakmu atau ini anak saudaramu? Ini pertanyaan. Al-halatu as-salisatu, dan kondisi yang ketiga, idza waqa'at ibnu ba'da harfin nida'i, ya, idza waqa'at ibnu ba'da harfin nida'i, ba'da harfin nida'i hudifat alifuha, hudifat hamzatuha, ya. Mislu ya benal akramain, ya benal akramin, ya, atau akramain. Kondisi yang ketiga, apabila kata ibn waqa'at, ya, terletak, apabila kata ibn terletak setelah harfun nida, setelah huruf pemanggil. Kondisi ketiga, saya ulangi, apabila kata ibn terletak setelah huruf pemanggil, huruf pemanggil, hudifat alifuha, ya, atau hudifat hamzatuha, maka dihapus alifnya atau dihapus hamzahnya. Contohnya ya ben, ya ben. Ini aslinya ya ibnu, aslinya itu ya ini, terus ada ini seperti ini, ya. Aslinya itu seperti ini. Nah, ini yang kalimat atau kata ya ini harfu nida. Ya, ya ayyuh, ya ayyuhalladzina, ya Maryam, ya Khalid, ya Abdullah, ya ibadallah. Ya ini harfu nida, huruf pemanggil, huruf panggilan. Tujuannya untuk manggil. Nah, kata ibn apabila terletak setelah
ya, harfu nida, maka hamzah wasalnya dihilangkan. Seperti itu. Baik. Ya, itu materinya untuk malam hari ini. Nah, sekarang di mana? Di soal ini beliau nyebutnya hamzah. Ya, hamzatul ibn gitu ya. Kalau di atas tadi alif. Jadi ya kita ngikut saja, intinya yang maksud itu ya yang itu. Intinya kita paham. Baik, untuk yang tadribatnya ya eh, yang tadribat ini yang atas-atas ini lebih baik untuk apa namanya live saja. Nah, yang PR-nya yang ini saja ya. Ini tinggal diberikan tanda benar atau salah di bagian pojok sini ya. Kalau benar berikan tanda benar, misalnya kalau salah berikan tanda salah. Ya, seperti itu saja. Dilihat apa namanya di sini ya. Apakah ini sudah benar apa belum penulisan kata ibn-nya. Jadi fokus di kata ibn-nya. Fokus di kata ibn-nya ya. Apakah betul seperti itu atau salah. Ya, contoh ya, ini nomor berapa? Nomor 2 misalnya kan. Ya benu syahid gitu kan. Ya benu syahid abuka fakhrul ummah. Ya, abuka fakhrul ummah. Baik, saya baca satu-satu ya. Takutnya nanti ingin diharokati ya. Ibnuka nomor 1. Ibnuka hadihi am ibni ya am ibnu ammika. Ibnuka hadihi am ibnu ammika. Ini nomor 1 ya. Apakah ini anakmu atau anak pamanmu? Baik, sudah? Gimana? Sudah belum? Udah, Ustaz. Baik, nomor 2, ya benu, gitu. Karena nggak ada alifnya kan. Ya benu syahid, nah, ya benu syahidu, abuka fakhrul ummah, ya benu syahidu, ya benu syahidi ya, ya benu syahidi, ya benu syahidi, abuka fakhrul ummah, abuka fakhrul ummati, abuka fakhrul ummati, ya benu syahidi, abuka fakhrul ummati. Yang ketiga, Usamatu, Usamatu huwal mujahidu, ya, Usamatu huwal mujahidu ibnul mujahidi. Usamatu huwal mujahidu ibnul mujahidi. Ibnul mujahidi. Ya. Yang nomor 2 tadi artinya, wahai anak anak syahid ya, anaknya sang syahid ya, bapakmu adalah, ayahmu adalah kebanggaan umat. Itu yang nomor 2 tadi artinya ya. Wahai anak yang syahid, anaknya syahid, anaknya orang yang syahid gitu maksudnya. Anaknya orang yang syahid, ayahmu adalah kebanggaan umat. Kemudian yang ketiga, Usamah, dia adalah mujahid, anaknya mujahid. Dia adalah mujahid, anaknya mujahid. Jadi Usama ini mujahid, ya. Anaknya juga, bapaknya juga mujahid. Gitu. Ini sebagai penjelas, gitu. Bahwasanya Usama ini adalah anaknya mujahid. Gitu. Dia mujahid, bapaknya juga mujahid. Gitu. Ini sebagai khobar. Kemudian yang keempat, Musa al-Kalimu ibnu Imrana
Musa al-kalimu ibnu Imrana min ulil azmi. Min ulil azmi. Min ulil azmi. Ya. Min ulil azmi. Musa sang kalim ya. Kalim, nah, yang berbicara ya, atau mungkin nanti bisa dicari artinya, adalah anaknya Imran. Ya, adalah anaknya Imran dan termasuk ke dalam ulil azmi. Ya, ulil azmi itu maksudnya rasul yang atau nabi ya, nabi atau rasul ya, yang mendapat ujian yang berat, gitu. Mendapat ujian yang berat dan mendapat keagungan ya, tersendiri. Kemudian yang kelima, ya benal afadilu aqbil. Ya benal afadilu, ya benal afadili aqbil. Ya benal afadili aqbil. Ya. Wahai anaknya para keutamaan ya. Anaknya para keutamaan, aqbil. Menghadaplah gitu. Menghadaplah atau bersegeralah. Kemudian yang keenam, antaratu al-farisu benu syidadin ya. Antaratu al-farisu benu syidadin syairun syuja'un. Antarah al-faris ya. Antarah ini nama orang. Antarah sang pengendara kuda al-faris ya. Bin Syidad ya. Syidad ini berarti ayahnya gitu ya. Bin Syidad syair ini penyair. Syair ini penyair. Suja ini pemberani. Suja artinya pemberani. Baik. Yang terakhir ya. Qalatil yahudu Uzair ibnullah. Uzair ibnullah. Qalatil yahudu Uzair ibnullah. Uzair ibnullah. Qalatil yahudu ya. Uzair ibnullah. Berkata orang-orang Yahudi, Uzair anak Allah. Ya, Uzair anak Allah. Berkata orang-orang Yahudi, Uzair anak Allah. Nah, ini perkataan orang Yahudi. Tentu saja tidak benar. Baik, silahkan dikerjakan ya. Ini nanti dikerjakannya mudah, hanya diberikan tanda centang atau silang saja di antara kurung ini ya. Kemudian nanti dikumpulkan di boleh jabri ya. Silahkan ya. Mungkin malam hari ini itu yang bisa dibahas. Kalau misal ada pertanyaan, ya, nanti bisa ditanyakan di grup atau bisa jabri. Kemudian silakan rekamannya disimak, ya, dari yang lalu, yang kemarin, kemudian yang sekarang. Ya, silakan disimak agar bisa lebih melekat dan terus dimurojaah materinya. Malam hari ini insya Allah cukup. Ya. Kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum.